Guru kita Al-Mukarram Dr. Ki Haji Muhammad Faisal Hamdani MA, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Arshil Azim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyiduna Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala Habibina Syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Ini saya memilih tarawih supaya langsung bisa kita amalkan karena kita sedang melakukannya. Dalam Kifatul Akhyar ini tak dibahas masalah tarawih secara rinci. Jadi yang saya bahas tarawih ini dari segi berbagai mazhab berdasarkan hadis-hadis, baik yang di kitab Bulughul Maram saja pun sebenarnya tak dirinci. Termasuk kitab Fikih Islam wa Adillatuh, pendapat para ulama mazhab, dan kitab-kitab lain yang tersedia. Termasuk khususnya buku yang saya tulis ini, judulnya Standarisasi Sunnah dan Bid'ah. Di halaman 197 ini ada judul tema yang berkaitan dengan analisis secara umar mengistimbatkan hukum membuat bid'ah hasanah salat tarawih berjamaah. Gitu ya. Maka tadi judulnya, temanya sunnah dan bid'ah salat tarawih. Salat tarawih ini sebenarnya Bapak Ibu namanya saja sudah bid'ah. Kenapa? Karena sholat tarawih ini tak pernah disebutkan Nabi. Coba cari bongkar hadisnya. Tidak ada kata-kata sholat tarawih. Paling-paling Nabi mengatakan dengan kata qiyam. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan bulan puasa. Siapa yang mendirikan qoma di situ dipahami ulama sholat malam. Ya. Jadi Nabi menyebut sholat tarawih itu sebenarnya qiyamul lil, sholat malam. Sholat malam itu ada dua. Ada yang dilakukan tanpa tidur, ini sholat tarawih. Dilakukan ba'da isya. Ada yang dilakukan ba'da tidur, itu sholat tahajud. Ya. Jadi dari definisi saja sebenarnya penamaan saja tarawih ini tak dicontohkan Nabi, begitulah bahasanya kan. Tarawih itu berasal dari kata roha. Roha itu lebih cenderung artinya ya rehat. Bahasa kita rehat, rehat sejenak. Jadi rehatnya, istirahatnya sejenak. Tak lama-lama kali. Kalau lama-lama kali namanya istirahat. Ya. Kadang-kadang roha ini dipalingkan menjadi ruh. Ruh, rauhillah. Kalau rauhillah artinya rahmat Allah. Kalau ruh dia bisa juga artinya ruh atau hembusan. Tarawih cenderung kepada sholat, dikatakan ulama sholat yang dilakukan dengan rehat, dengan istirahat, bersenang-senang. Kadang-kadang disebut dengan bersenang-senang karena tidak tancap gas. Seperti sebagian orang ada yang sholat tarawih 20 rakaat tapi tancap gas hanya 10 menit kan gitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini akar dari mana sholat tarawih. Sholat tarawih ini sebenarnya bagaimana caranya dicontohkan Nabi. Sebenarnya sholat tarawih Nabi itu banyak versi riwayat. Kalau kita ambil riwayat Aisyah ini banyak sekali versinya. 8 rakaat. Ini nanti diriwayatkan satu riwayat sahih dari hadis Bukhari nomor 1147 dan Muslim 738. Ini disebutkan Nabi SAW sholat tarawih itu tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat.
maka janganlah engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya rakaat tersebut. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, maka jangan tanyakan bagus dan panjangnya. Jadi 4. Ya, kemudian beliau sholat 3. Jadi sebahagian umat kita ini masih ada yang memakai hadis sahih ini, sholat tarawihnya 4, 3. Ini secara umum sebenarnya sholat malam. Walaupun disebutkan dalam hadis sahih ini, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11. Tapi kalau kita lacak nanti hadis-hadis yang lain dari Ibnu Abbas, kadang Nabi itu sholat tarawih, sholat malam, qiyamul lail itu ada yang 13 rakaat. Nanti sebahagian lagi mengatakan, sahabat kami biasanya sholat tarawih itu sholat malam, sholat tarawih 8 rakaat di masjid. Kemudian kami sambung lagi di rumah 12 rakaat jadi 20. Beginilah persi ulama nanti. Ya. Riwayat-riwayat kalau kita kumpul, kita padukan. Kalau kita bahas apakah sholat tarawih 20 rakaat ini bid'ah? Kalau kita memahami bid'ah itu tidak dicontohkan Nabi secara persis, maka otomatis sholat tarawih 20 rakaat bid'ah. Kenapa? Karena tidak persis begitu dicontohkan Nabi. Lalu bagaimana yang dicontohkan Nabi? Nabi SAW sholat tarawih malam Ramadan itu malam 23, malam 25, malam 27. Sekitar 3 malam. 1 malam, kemudian diikuti sahabat, lalu beliau memberhentikannya. Kenapa diberhentikan? Karena takut dianggap sebagai wajib. Takut nanti turun perintah ayat dari Allah diwajibkan sholat tarawih itu. Sehingga menambah banyaknya sholat-sholat wajib yang diwajibkan kepada umat Nabi kita, kepada kita, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti salat tarawih ini versi yang pertama menyebutkan 8 rakaat, ya, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Sahabat lain melihat Nabi sholatnya 2 rakaat. Kami melihat salat Nabi SAW sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga nanti sholat tarawih itu variasi. Dari sinilah nanti ulama fikih memahami bahwa sholat sunnah itu kaedahnya bisa 2-2, bisa 4-4 gitu. Cuma kan kita ini karena selalu terfokus kepada ulama hadis sebahagian kita, maka kita pinginnya persis banget seperti Nabi ibadah itu gitu. Kan gitu kan. Makanya cari betul bagaimana betul Nabi SAW itu salatnya. Ya. Kalau mau persis seperti Nabi, seperti diriwayatkan Huzaifah. Ya, Huzaifah itu pernah sholat tarawih bersama Nabi. Bagaimana sholat yang dilakukan Nabi SAW bersama Huzaifah? Kata Huzaifah dalam hadis yang panjang, aku pernah sholat bersama Nabi, dan Nabi SAW itu sholat malam itu diikuti. Rakaat pertamanya dibaca surah apa? Surah Baqarah. Setelah 100 ayat, habis ini kayaknya Nabi selesai lah ini, kan gitu, rukuk lah ini. Tiba-tiba diterusin Al-Baqarah. Ya, dalam hati beliau, sudah ayat 100 nanti rukuk. Terusin lagi, ternyata ini sudah selesai Al-Baqarah, ini nanti rukuk lah ini. Diterusin lagi. Diterusin Nabi SAW. Beliau ternyata membaca surah An-Nisa sampai selesai. Bayangkan. Surah Baqarah, surah An-Nisa. Kalau dihitung-hitung, beliau selesai sampai surah Al-Imran. Ya. Baru beliau nanti di sini disebut, ya, kemudian beliau memulai lagi dengan surah Al-Imran hingga selesai. Beliau membaca dengan perlahan-lahan. Apabila beliau melewati ayat yang dalamnya tasbih, beliau bertasbih. Apabila beliau melewati ayat yang berisi permintaan, beliau meminta. Nah, jadi kalau dalam sholat sunnah kita baca ayat ada di tisu tasbih, perintah tasbih, bertasbihlah qalbu kita. Kalau ada ayat tentang neraka, mohon perlindungan dari Allah. Begitu. Ya. Kemudian beliau ruku, lalu mulai mengucapkan Subhana Rabbil Azimi, dan seterusnya. Ruku beliau sama seperti berdirinya. Nah, jadi rukunya sama, panjangnya sama berdirinya. Lalu beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya. Setelah Sami Allahu liman hamidah,
Maka kemudian beliau berdiri, lamanya hampir sama dengan rukuknya. Berdiri lagi, hampir sama lamanya rukuknya. Lalu beliau sujud dan mengucapkan subhan. Jadi ruku, sujud, berdirinya itu hampir sama lamanya. Coba bayangkan itu. Ya. Jadi kalau ayatnya saja sampai Al-Imran itu kan sekitar 6 juz setengah. 1 juz buatlah 1 juz setengah jam. Kali 6 juz berapa? Berarti 3 jam kan? Nah, kalau setengah 1 juz itu hampir 5 juz setengah atau hampir 6 juz kan? Berarti sekitar 2 jam setengah atau 3 jam atau 2 jam 40 menit, 45. Itu baca Qur'annya saja. Tambahkan lagi berdirinya hampir sama dengan ruku. Jadi kalau ditambahkan itu, Nabi sholat tarawih itu, sholat malam bisa hampir. Ya. Makanya kalau bahasa Nabi dalam hadis sahih yang lain, apa dikatakan Nabi SAW? Ketika Nabi ditanya, berapa jumlah tarawih itu sebenarnya, sholat malam itu? Kata Nabi SAW, Nabi nggak nyebutkan rakaatnya. Paling-paling Nabi mengatakan, kalau kamu takut masuk sholat subuh, maka witirlah. Berarti Nabi itu sholat tarawih itu hampir sepanjang malam. Walaupun 8 rakaat 11 sama witir, tapi itu kalau jumlah ayatnya saja 5 juz setengah. Kalau mau persis ikutilah. Itulah sunnah Nabi. Bisa? Ada yang ngikutin Nabi begitu, persis? Ternyata nggak ada di Indonesia ini yang persis kan sholat tarawih seperti Nabi. Nggak ada qiyamul lail yang seperti Nabi. Sahabat pun nggak kuat. Bagaimana dengan kita? Disitulah kita paham ma'asyiral muslimin dalam ilmu fikih. Tidak semua yang dicontohkan Nabi itu harus persis dicontoh persis begitu. Ini harus paham kita kaidah fikihnya. Jadi tidak semua yang contohkan Nabi harus persis. Karena sholat tarawih ini sholat sunnah. Sholat sunnah itu manistata'tum, semampu kalian. Fa'alu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Kalau kita mampu dari Isya sampai subuh, silakan. Itu kaidah pertamanya, kaidah umumnya. Kalau nggak sanggup, ya bagaimana namanya nggak sanggup, ya silakan saja, namanya sunnah. Tapi kalau wajib, sanggup nggak sanggup kerjain. Nggak sanggup berdiri duduk, nggak sanggup duduk berbaring. Tak sanggup berbaring, isyarat. Kan begitu. Karena wajib. Kalau sholat sunnah, mastata'tum. Ya. Inilah kaidah pertama kalau kita kumpul-kumpul hadis yang sahihnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Ini porsi pertama, 8 rakaat, 2 terus 3 terakhir. Kemudian ada yang 4 seperti yang tadi. Kemudian 3. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan 20. Ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qadir dalam hadis riwayat Baihaqi, ya. Riwayat Bukhari juga, Baihaqi Muwatta juga meriwayatkan mengutip hadis sahih ini. Satu ketika aku keluar ke masjid bersama Umar bin Khattab. Dikatakan Abdurrahman ini bin Abdul Qadir. Pada satu malam bulan Ramadan, sedangkan orang-orang sholat terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, ada pula sholat kemudian diikuti oleh yang lain, sahabat lain. Udah jemaah aja lah kita. Nah, jemaah mereka ada sendiri-sendiri. Kayak di Istiqlal ini sana sahabat ada yang jemaah, di sini sendiri, sini jemaah sana lagi, ya kan? Yang dekat sama temannya, jemaah aja kita yuk katanya. Kemudian Umar melihat, sungguh aku memandang andai aku kumpulkan mereka pada satu imam, tentunya lebih baik daripada bercecer begini jemaahnya, sholatnya nggak jelas ini kan. Satu sana satu, apalagi maaf-maafnya kalau sholat kadang-kadang ya, kalau mungkin sahabat tidak seperti kita. Kadang-kadang kan kita umat Islam ini kalau ibadah tuh suaranya sering dikuatin. Ada orang sholat sebelahnya dia baca Quran, dibacanya Qurannya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sur sendiri dia. Kawan sebelahnya sholat. Sebenarnya nggak boleh kita kerasin Quran. Kalau di masjid umum, karena ada orang sholat. Cukup dengar telinga sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dihayati. Kita dengar sendiri aja. Kalau kita kerasin, ya Bapak Ibu bisa bayangkan, wa idza sami'u, apabila diperdengarkan Quran kepada kalian, fa'ansitu, dengarkanlah. Dengarkan, kita ada kewajiban perintah dengar, sementara kawan sedang sholat. Satu lagi baca Quran, satu diperintahkan sholat, satu lagi melaksanakan perintah dengar baca Quran. Apa nggak pusing?
Akhirnya beradu itu ibadah itu. Makanya kalau sholat baca Quran di masjid nggak boleh keras-keras. Ringankan suara kita supaya jangan mengganggu yang lain. Masyarul muslimin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sinilah nanti Umar mengumpulkan, kemudian beliau mengumpulkan mereka, dipanggillah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab inilah yang menjadi imam karena suaranya sangat merdu kan. Lalu Umar mengatakan apa? Khairi nikmati hadhil bid'ah. Hadza nikmati hadhil bid'ah. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Coba. Jadi Umar menyebut itu bid'ah. Kenapa enggak bid'ah? Oh, enggak dicontohkan Nabi kok. Nabi kan enggak ada ngajak sahabat berjemaah salat tarawih 20 rakaat lagi, enggak ada itu. Enggak ada dicontohkan Nabi. Jadi yang sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah. Ya, memang bid'ah. Tetapi bid'ah itu bukan hukum. Wah, itu paham kita. Yang tidak dicontohkan Nabi bid'ah. Karena yang dicontohkan Nabi namanya sunnah. Kebalikannya bid'ah. Kalau tak dicontohkan Nabi, tak dikatakan Nabi, ya bid'ah benar. Tapi tidak haram. Karena hukum itu bukan sunnah bid'ah. Hukum itu wajib, nadab, atau mustahab. Kadang disebut dengan tatawu, fadilah, nafilah. Nah, itu kan itu sama, itu mirip-mirip. Nadab, mustahab, fadilah, ihsan, tatawu, nafilah, wa minal laili fatahajjad bi nafilah. Itu istilah fikih untuk menyebutkan amalan anjuran. Kalau wajib, fardu. Ciri-cirinya kutiba, furido, gitu kan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka memang Umar mengatakan itu bid'ah. Cuman saudara-saudara kita di Salafi mengatakan, oh itu maksud Umar bid'ah menurut bahasa. Zaman sahabat mana ada pembagian bid'ah menurut bahasa, menurut istilah. Itu kan pemahaman mereka. Zaman sahabat belum ada ilmu sistematis. Ini menurut bahasa, ini menurut istilah. Tidak ada itu. Ketika Umar mengatakan hadhihi nikmatul bid'ah, ya memang bid'ah. Kenapa? Karena nggak dicontohkan Nabi. Nabi contohkan 3 malam kan? Malam 23, 25, 27. Udah selesai. Di rumah. Lanjutin di rumah, kata sebagian sahabat. Selesai. Nah, Umar dikumpulinya. Dibuat 20 rakaat. Nah, kenapa lah Umar memilih 20 rakaat? Coba. Ini kan kita tidak paham. Tidak paham kenapa dia memilih 20 rakaat. Karena dia tidak menyebutkan kenapa angka 20 yang dia pilih. Kita hanya menduga. Karena kemampuan sahabat dalam sholat mengikuti Nabi, mastatoktum, ya mungkin sekitar 20 rakaat mampunya. Dan saya menduga 20 rakaat ini bukan setengah jam kayak kita. 1 jam, enggak. Sahabat itu enggak pendek-pendek bacanya kalau sholat malam. Kita aja yang pendek-pendek, super pendek. Rakaatnya mau pilih 8, surahnya mau pendek, minimalis semua. Kalau mau pilih 8, 13 rakaat sama witir ya 2,5 jam lah minimal. Kalau mau contoh Nabi kan, ini enggak. Yang dicontohnya apa? Yang dicontohnya jumlah rakaatnya saja. Ayatnya tak dicontohnya, waktunya tak dicontohnya. Boleh nggak gitu? Boleh. Karena segitu kemampuan. Nah ini maka 8 rakaat ini kalau menurut saya, ini sebenarnya pilihan orang awam. Karena hanya pendek-pendek. Tapi kalau orang alim 8 rakaat itu panjang. Bisa sampai 1 jam, 2 jam. Ya. Makanya kalau ada sebagian masjid, nah itu bid'ah juga sebenarnya. Malam pertama juz 1, malam 2 juz 2, malam 3 juz 3. Nah, seperti di Makkah kan begitu kan? Jadi 1 malam 1 juz. Ya. Ada yang 1 malam 2 juz. Selesai dua kali khatam Quran satu Ramadan. Itu bid'ah juga. Beda, enggak dicontohkan Nabi. Apakah itu sesat? Enggak. Karena amalan bacaan Quran itu mastata'tum juga. Dibaca di waktu sholat lebih banyak pahalanya. Kita boleh memilih. Di situ ada pilihan bebas namanya. Maka ayat yang kita baca sesudah Fatihah bebas. Mau Alam Nasrah, mau Al-Baqarah, mau Al-Imran, boleh. Nabi tidak mewajibkan itu. Mau dibaca Al-Baqarah saja, 1 juz saja selesai, tidak masalah. Mau dibaca Qul Huwallahu Ahad saja, tidak masalah. Tidak ada kewajiban. Maka di perintah-perintah wajib gini, ada amalan-amalan sunnah, namanya amalan puruk. Boleh berubah dia. Karena Nabi tidak mewajibkannya, tidak memfikskannya. Jadi kalau boleh berubah, ya namanya boleh saja, silakan milih aja kan gitu kan. Karena bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu mubah, boleh milih. Boleh nggak kita baca 1 juz saja? Boleh. Boleh nggak kita baca dari
Wadduha saja. Nah, kan dihitung ayatnya kan. Kalau 20 ayat. Wadduha alam nasara diurut dia biar jangan lupa. Kalau di NU gitu kan. Kalau tempat saya kan gini 20 rakaat wadduha wallahu ahad nanti kan. Atau kalau malam Lailatul Qadar, ayat Lailatul Qadar baru wadduha. Nanti rakaat keduanya alam nasra, rakaat ketiganya tin. Nanti pas dia 10 selesai dia kan. Sampai ijazah baru dia masuk witir. Silakan saja. Tidak ada masalah di situ. Tidak ada di situ bidah sesat tidak ada. Tidak ada haram di situ. Kenapa? Karena Nabi tidak mewajibkan itu. Pilihan itu bukan pilihan wajib. Kecuali sholat apa? Sholat isya-nya 4 rakaat itu pilihan wajib. Nabi tak pernah merubah. Nabi tak pernah merubah menjadi 2, menjadi 3, nggak pernah. Nggak pernah dirubah. Nah, itu udah fix, berarti dia fix. Harus begitu. Maka ada sunnah Nabi ini yang wajib, ya harus begitu. Ada yang sunnah Nabi ini yang nadab, mandub, anjuran. Nah, tidak mesti begitu. Gitu kan. Agar disitulah nanti sunnah bidah itu harus dipahami bukan sebagai hukum. Tetapi sebagai bentuk dicontohkan atau tidak, dikatakan atau tidak, dianjurkan atau tidak. Tetapi memang yang paling abdul kita mencontoh Nabi. Yang paling abdul persis. Tak sanggup persis baru semampu kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat ini juga diperkuat lagi dari Yazid bin Khusaibah an Sa'ib bin Yazid. Sama ini. Ya, kami melakukan qiyamul lail di tengah malam bulan Ramadan 20 rakaat, membaca 200 ayat. 20 rakaat 200 ayat. Nah, 20 rakaat 200 ayat. Kita 20 rakaat berapa ayat? 10 ayat kan, itu pun ayat pendek. Pendek-pendek. Wadduha walaili ija saja. Kalau Al-Baqarah 200 ayat. Nah, coba hitung 200 ayat berapa itu? 1 juz lebih kan? Karena Al-Baqarah itu 280-an kan? Banyak 200 berapa? 200 lebih Al-Baqarah. Itu sudah mencapai hampir ya. Tilkar Rusul udah masuk Al-Baqarah juga juz ketiga kan? 200 ayat Baqarah. Berarti berapa itu? Lebih dari 1 juz kan? Berarti nggak persis juga. Kalian ngikut 20 rakaat juga nggak persis kok sama sahabat. Itu. Maka semampu kita. Maka kalau paham fikihnya, paham hadisnya, oh nggak ada perdebatan di sini. Oh biarin aja, milih. Ini untuk membuka wacana kita lagi, lebih menguatkan keyakinan dengan keilmuan ya. Sedangkan pada masa Utsman mereka bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Masa Utsman lebih lama lagi bersandar pada tongkat sambil sholat. Coba mereka nikmati, namanya tarawih. Jadi berleha-leha, yang penting dia sholat terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau orang soleh ya, sholat itu enak, nikmat gitu. Ruh kita itu mau aja sholat. Kadang-kadang yang nggak kuat itu fisik kita. Umur kita udah tua, fisiknya nggak kuat, nggak bisa diajak berdiri. Tapi ruhani mau aja, semangat aja. Makanya saya kadang beberapa malam ini tarawih ini asik 888. Mohon maaf ya, 8888. Saya ngerasa 8 rakaat ini kayak gak ada rasanya. Maksudnya spiritualnya rendah gitu. Sederhana sekali, karena pendek-pendek. Keruhani kita, pengaruhnya atau energinya, ayat-ayat yang dibaca itu energinya nggak terlalu banyak. Jadi ngerasa, aduh, tahu-tahu udah selesai gitu aja. Akhirnya saya, kalau ada masjid yang 20, ya saya nggak mau ikut yang 8, ikut 20 aja. Karena yang 8 itu rasanya, maaf ya, kalau menurut saya terlalu awam. Orang biasa dia, kualitas ibadahnya biasa. Udah pendek lagi rakaatnya gitu. Ya orang yang suka ibadah pendek-pendek itu kan bahasanya ya wallahu alam ya, bisa jadi kurang menikmati dia sholat itu gitu. Jadi nggak suka dia berlama-lama. Padahal kalau orang menikmati sholat khusyuk nikmat, ya namanya orang menikmati. Kalau orang menikmati makanan, suka dia lama-lama di makanan itu, ditunggunya turun lagi perutnya, udah turun perutnya, gasnya lagi kan gitu, namanya gratis. Kan gitu kan. Apalagi kalau mahasiswa kan, ada undangan gratis, makan di hotel, makan di apa, udah. Nah ini kesempatan perbaikan gizi lah katanya kan. Makan enak, udah kenyang, berhenti dia sebentar, 10-20 menit, balik lapar sedikit, makan lagi. Begitu kan. Kalau kita mau jujur, sebenarnya cara yang kita lakukan itu pun sebenarnya tidak sama dengan yang dilakukan Nabi hari ini. Maka kita harus saling mentoleransi lah.
Ya orang awam maunya segini ya bagaimana. Cuman sebaiknya memang kalau menurut saya nanti di sini 4 imam mazhab pun baik Imam Syafi'i, dari Imam Hanafi yang paling tua kan, Asy-Syarqasi dari mazhab Hanafi, mereka ini sepakat tarawih itu 20 rakaat. Dari mazhab Maliki juga, wah ini Imam Ad-Dardiri itu meriwayatkan ya dalam Syarh Jami' Shaghirnya, Syarh Shaghirnya juz 1 disebut ya tarawihnya 20 rakaat. Bahkan Imam Malik ini dalam riwayat, dalam buku saya sebut, saya kutip beberapa riwayat, Imam Malik ini sholat tarawihnya tahu. Ada yang 39 rakaat, ada yang 40. Ini dikutip dalam kitab Mudawwamah. Jadi Imam Malik itu persis, kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, sekarang itu di Madinah ya 39 rakaat tarawihnya. Kalau di Makkah 20. Entah yang hari ini dirubah jadi 8, alam. Tapi sebelum-sebelumnya kan 20, kita lihat. Madinah itu 39, karena Madinah itu mazhabnya Maliki. Imam Malik, Imam Madinah. Masih ada mihrabnya di situ kan? Di samping mihrab Nabi SAW. Jadi tidak ada di sini bidah-bidah sesat, tidak ada haram-haraman di sini. Ini amalan buruk ini. Harus toleransi kita ya. Makin banyak makin bagus. Makanya nanti dalam riwayat Abu Hurairah, kaidah hukum sholat sunnah itu apa dikatakan Abu Hurairah? Qala Rasulullah SAW, as-salatu khairum maudhu', faman istata'a yastaksir falyastaksir. Ya. Sebenarnya sholat itu adalah sebaik-baik yang diletakkan atau disyariatkan kepada kalian. Itu amalan yang terbaik disyariatkan. Siapa yang mampu memperbanyak sholatnya, banyakinlah. Ya. Jadi semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Nah, kenapa Umar memilih 20 rakaat? Ya mungkin ukuran sahabat enaknya sedangnya 20 rakaat. Nah, tapi itulah 200 ayat. Berarti 200 ayat, coba cek surah Al-Baqarah itu. 200 ayat berapa itu? Kalau kita cek surah Al-Baqarah, 200 ayat udah berapa itu? Al-Baqarah ini 286. Berarti kalau 200 ayat, hampir 2 juz sempurna gitu ya. Berarti kan kalau 1 juz itu setengah jam, berarti, nah itulah, hitung sendirilah. Belum lagi nanti rukuknya, sujudnya, mereka itu tenang. Berarti kan lama, bisa dihitung itu 2 jam setengahan juga. Maka kalau di dalam ilmu tasawuf, itu kalau membersihkan hati, kita disuruh zikir itu 2 jam setengah sehari. Maka banyak ulama menyebut, Nabi itu sholat malamnya minimal 2 jam setengah. Itu untuk bersihkan rohani. Kalau kurang dari 2 jam setengah, rasanya ada yang kurang bersih rohani kita Pak. Ya. Baik dengan zikirnya, sholatnya, pilih saja atau baca Qur'annya, 2 jam setengah. Coba perhatikan, habis sholat subuh, kita itikaf sampai terbit matahari. Itu kan hampir 1 jam. Masih 1 jam. Belum nyampe 2 jam setengah. Maka nanti kebanyakan sahabat itu itikaf dari subuh sampai terbit matahari, suruk. Nanti baru sahabat yang lain dia itikaf habis maghrib sampai isya. Itu hampir 1 jam juga. Baru ditambah sholat tahajud 1/3 malam. Itu amalan sunnahnya minimal 2 jam setengah. Rata-rata orang soleh itu kurang 2 jam setengah. Untuk membersihkan kolbu itu dengan amal soleh itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Maka nanti mazhab Malik ini berbagai versi, ada yang 36 rakaat, 39, ada juga yang 40-an. Sama witirnya lah ya. Mazhab Hambali, Ibnu Qudamah menyebut mereka 20 rakaat juga. Jadi para imam mazhab ini lebih cenderung mengikut mazhab Umar bin Khattab. Karena dia lebih rata-rata, kebiasaan bisa dimampu. Kalau dia orang biasa mungkin 20 agak pendek ayatnya. Kalau dia tingkatnya lebih tinggi, masyarakatnya lebih alim, maka ayatnya lebih panjang. Kalau di tingkat sahabat ya 200 ayat lebih kurang, 1 juz lebih kan begitu. Nah, inilah hitung-hitungannya kalau kita buat matematika. Jadi yang kita ambil kesimpulan di sini, sholat tarawih itu ya bebas, tergantung kemampuan saja. Sampai-sampai nanti ada salah satu ulama menyebutkan ini, dia bilang ini, ya. Ada seorang ulama mengatakan, ya sholat tarawih itu paling sedikitnya 2 rakaat, sedangkan paling sempurna 20 katanya. Dan Imam Malik mengatakan 36 rakaat, dan itulah yang dilakukan ahli Madinah. Ulama Malikiyah mengatakan ahli Madinah berkehendak menyamakan ibadahnya dengan ahli Makkah. Sebab ahli Makkah melakukan tawaf 7 kali putaran, di antara 2 tarwihin, 2 istirahatan. Kemudian ahli Madinah menjadikan posisi setiap 7 kali putaran dengan melakukan 4 rakaat. Jadi 4 kali 7, 28, itu dihitung orang tuh waktunya. Ya.
Karena sebahagian orang di Mekah itu ada yang tarawih, kemudian ada yang tawaf. Diiringi dengan tawaf. Dan sholat tarawih itu tidak boleh diselingi, kecuali menyelinginya dengan tawaf. Itu dibolehkan, sunahkan. Gak ada masalah. Kalau kita nggak boleh, karena kita nggak ada tawaf. Dan yang terakhir, witirnya itu yang paling utama, paling abdol, witir bersama imam. Karena kita dapat pahala jemaah. Witir itu artinya ganjil, 3. 1. Ganjil. Ada yang mengatakan witir itu 2, 1. Boleh, itu Imam Syafi'i. Karena beliau mengambil pendapat riwayat lain. Jadi kita mazhab Syafi'i boleh 2-1. Cuma sebaiknya 2-1 ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita selingi dengan tasbih. Sebahagian kan ada kan subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhanallahul azim wa bihamdi. Ya. Kenapa? Karena 2-1 ini sebenarnya witir, gabung. Cuman dipisah dia. Pisahnya cuman salam saja. Tidak afdal diselingi dengan amalan lain. Kenapa? Kalau kita pisah jadi 2-1. 2 itu tidak witir. Witir itu artinya ganjil. Maka ketika kita sholat witir 2-1, ketika kita sholat 2 rakaat, itu bukan disebut witir. Namanya minal witri. Usolli minal witri. Aku sholat bahagian dari witir. Kenapa? Enggak ada witir yang 2 rakaat. Witir itu kalau enggak 1-3. Jadi coba pahami bagus-bagus. Jadi witir itu sholat ganjil. Kalau enggak 1-3. Kalau 2-1, 2 itu bahagian dari witir, bukan witir. Nah, maka yang paling abdal setelah 2 itu tak boleh diselingi dengan tasbih. Langsung aja naik. Karena yang 1 itu menyempurnakan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita sudah witir, lalu kita tidur, kemudian nanti sholat tahajud lagi, kemudian witir lagi? Pendapat yang paling sahih di mazhab Syafi'i, tak perlu witir lagi. Karena Syafi'i mengambil hadis tidak ada witir dalam 1 malam. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Itu dalam fikih, kitab fikih Samadillah itu disebut. Dalilnya mazhab Syafi'i mengatakan witir itu sekali aja. Silakan sholat tahajud, silakan, boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah di situ. Ada juga yang berpendapat ulama mazhab lain, ya, mengatakan kalau nanti kita sudah berimam witir, dapat pahala witir, kita mau tidur, mau tahajud lagi, tambah lagi 1 rakaat. Sehingga yang witir 3 jadi 4, tidak witir ya, jadi 4. Jadi sholat sunnah biasa. Nanti tahajud bangun baru kita witir lagi. Nah, ini pendapat saja. Ini macam lain ya. Jadi modelnya begitu. Jadi yang witir tadi itu dibatalin. Cuman Imam Syafi'i menolak yang ini. Itu kata Aisyah mengatakan itu orang yang membatalkan witirnya itu memain-mainkan sholat namanya katanya. Kata Aisyah. Makanya Syafi'i tidak mengambil yang riwayat ini. Pendapat ini. Beliau lebih cenderung kalau sudah witir sudah. Kalau mau tahajud lagi nanti silakan tahajud dan tidak usah witir lagi. Baik, saya kira itu saja. Jadi kita bisa mengamalkannya dengan berbagai versi sesuai kemampuan kita. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, demikian penghantar kajian kita.